masing-masing dari ibu sekalian memiliki satu kasus masing-masing. Dan yang pertama ini akan disampaikan dulu oleh Ibu Nur Hayati sebagai apa Bu? Sebagai coach. Sebagai coach berarti Ibu Mira sebagai coachee. Jadi kegiatan ini akan kita mulai dan saya akan mengamati kegiatan coaching yang ibu-ibu lakukan. Bisa kita Ibu lagi istirahat, boleh saya ngobrol dengan Ibu? Boleh Bu, kebetulan kita lagi istirahat, kita punya waktu 30 menit. Kita bisa manfaatkan waktu itu. Kebetulan saya ada waktu gitu. Jadi apa sebenarnya tujuan Ibu ini ngobrol dengan saya? Coba ceritakan apa masalah yang Ibu rasakan. Jadi saya dipanggil Keksek, Bu. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi kelas saya bahwa pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Memangnya sumber belajar apa yang Ibu gunakan? Mengapa mengambil dari sana? Saya menggunakan sumber lain. Saya mencari langsung dari Google, baik materi maupun soal latihan. Saya pikir lebih mudah, Bu. Apa yang terjadi setelah Ibu menyatakan hal tersebut pada pengawas? Beliau sepertinya tersinggung, Bu, dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks. Menurut Ibu, apakah yang Ibu sampaikan ke pengawas itu sudah benar? Kenapa? Menurut saya sudah benar, Bu, karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Menurut Ibu, mengapa pernyataan Ibu membuat pengawas tersinggung? Coba Ibu flashback lagi. Kalau menurut saya, buku teks itu penting digunakan karena merupakan bahasa ajar yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran. Saya paham. Saya sadar cara menyampaikan argumen saya salah pada pengawas yang terkait. Dari masalah yang Ibu hadapi, sekarang apa hal yang Ibu inginkan? Saya mau meminta maaf, tapi bingung bagaimana cara meminta maaf kepada pengawas. Tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain. Menurut Ibu, siapa yang bisa diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan Ibu pada pengawas? Dan mengapa Ibu memilih dia? Menurut saya kepala sekolah, karena kepala sekolah lebih dekat dengan pengawas yang tahu permasalahannya. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah? Bahwa pengawas, saya mohon Ibu Kepala Sekolah menyampaikan permohonan maaf saya pada pengawas, dan saya menyadari kekeliruan saya penting menggunakan teks bacaan. Apa rencana Ibu jika kepala sekolah telah menyampaikan amanat Ibu pada pengawas? Saya akan menunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Saya mengajar akan menggunakan buku teks, buku paket, dan mencari referensi lain baik dari internet maupun sumber lain. Iya, saya setuju. Kira-kira kapan Ibu akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya? Lebih cepat, lebih baik Bu, biar masalahnya cepat beres. Insya Allah selesai pelajaran saya akan menghadap kepala sekolah. Semoga sukses. Kabari saya lagi jika sudah menghadap kepala sekolah. Terima kasih. baik Ibu Nur Hayati dan Ibu Mira. Kegiatan coaching kita sudah dilaksanakan, di mana tadi Ibu Nur Hayati sebagai coach dan Ibu Mira sebagai coachee. Dan sekarang saya akan menanyakan bagaimana perasaan Ibu berdua, khususnya Ibu Nur Hayati sebagai coach yang telah melakukan coaching terhadap Ibu Mira. Ya, saya melakukan coaching terhadap Bu Mira
menjawab permasalahan yang ada dengan bergerak dengan menggunakan metode alur peta, yaitu dengan adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengcoaching Ibu Mira? Ya, saya merasa itu membantu. Saya sangat senang sekali itu membantu Mira menyelesaikan masalahnya. Bagaimana dengan Bu Mira sebagai coaching? Saya sebagai coaching merasa solusi saya sudah terjawab dengan adanya coaching ini. Terjalinnya kemitraan kolaborasi antara teman sejawat. Baik, Bu Mira, Bu Nurhayati, dan saya sebagai pengamat merasa kegiatan coaching ini sudah berjalan dengan baik karena memang sudah dilaksanakan sesuai dengan alur tirta. Yang pertama ada tujuannya juga sudah cukup jelas, bisa saya dengarkan tadi bahwa memang tujuannya akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Mira. Kemudian ada identifikasi masalah juga sudah tampak jelas. Kemudian ada rencana aksi nyata. Rencana aksi nyatanya memang sudah disampaikan sama Bu Mira bahwa Bu Mira akan melakukan permintaan maaf kepada Ibu pengawas dan akan disampaikan diwakili oleh kepala sekolah. Dan kemudian ada yang terakhir adalah kegiatan tanggung jawab, di mana memang di sana sudah tampak semuanya pada alur tirta. Jadi mungkin itu saja Ibu, penilaian saya sudah cukup baik, sangat baik malah. Terima kasih atas kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Widya, Ibu Mira? Sehat Bu, alhamdulillah. Ya, baiklah, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Hari ini siapa yang akan menjadi coach ya? Saya itu Ya, Bu Mira akan menjadi coach ya. Dan berarti Bu Widya akan menjadi coach ya. Coachee. Ya. Baiklah, apakah Bu Mira sudah tahu bagaimana alur tirta dalam coaching? saya sudah tahu. Ya, apa aja Bu Mira? Pertama itu tujuan, Hmm. identifikasi masalah, terus aksi nyata dengan tanggung jawab. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya coachingnya. Oke, silakan Bu Mira. Ibu, boleh kita berbincang-bincang Bu sebentar? Boleh. Ya, ada nampaknya Ibu sedang kelihatan bingung. Silakan Ibu, saya siap mendengarkan. Begini Bu, tadi saya dipanggil kepala sekolah karena kemarin saya disupervisi oleh pengawas. Saya tidak menggunakan media pembelajaran sehingga pengawas menganggap saya mengajar kurang menarik dan tidak membuat siswa merasa nyaman di kelas. Jadi kelas seperti tidak terarah, begitu Bu. Begitu. Jadi dengan kita mengenal ini, tujuan apa yang Ibu ingin dapat? Saya maunya saya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan saya. Saya bisa menemukan jalan keluar karena saya ingin meminta pendapat Ibu juga. Baik, Ibu ceritakan kronologis kejadian apa yang saya agar paham. Iya Bu. Sama-sama. Ketika itu saya dipanggil kepala sekolah. Beliau mendapatkan laporan dari pengawas bahwa saat saya disupervisi oleh pengawas tersebut, saya mengajar tidak menggunakan media pembelajaran Bu. Jadi terkesan pembelajaran saya kurang menarik. Namun saya menggunakan buku tema, kemudian saya menerangkan juga pembelajaran menggunakan papan tulis. Namun pengawas menginginkan saya menggunakan sumber bahan ajar yang lebih banyak dari itu, seperti buku paket, menggunakan laptop dan infocus. Dan nampaknya pengawas juga tidak nyaman dan agak sedikit mungkin merasa tersinggung dengan respon dan ucapan yang saya berikan kepada pengawas tersebut Bu. Menurut Ibu, apakah cara Ibu menyampaikan keberatan Ibu kepada pengawas sudah benar? Dan hambatan atau kendala apa yang Ibu yang menggunakan media seperti laptop dan fokus? Kalau menurut saya Bu, sejauh ini apa cara saya ya yang kurang tepat dalam menyampaikannya ya Bu ya. Saya juga kurang paham Bu. Namun yang menjadi hambatan saya saat ini
saya tidak menggunakan laptop dan InFocus karena memang kurangnya ketersediaan InFocus itu sendiri di sekolah, Bu, karena jumlahnya yang terbatas sehingga guru-guru seperti saya misalnya, saya tidak bisa meminjam InFocus itu karena kebenaran sedang dipakai dengan rekan guru yang lain untuk mengajar di kelas juga, Bu. Dari masalah ini sekarang apa yang ingin lakukan? Sebenarnya saya ingin meminta maaf, Bu, dengan pengawas, dengan kepala sekolah juga, sehingga saya juga ingin memperbaiki cara saya mengajar agar lebih menarik dan agar lebih bisa membuat kelas dan suasananya menjadi nyaman, Bu. Dengan cara bagaimana Ibu meminta maaf kepada kepala sekolah dan pengawas, dan kapan Ibu akan mulainya? Saya akan mencoba menjelaskan kejadian pada saat supervisi dan ketika saya mengajar, dan saya juga akan meminta bantuan dengan kepala sekolah untuk dapat menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas dan mungkin adanya kekurangan pahaman saya terhadap media pembelajaran tersebut atau materi pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak di kelas. Juga saya akan merubah cara pembelajaran saya dengan cara mencari banyak referensi, Bu, seperti menggunakan bahan ajar yang menarik, mungkin menggunakan video pembelajaran seperti dari YouTube atau menggunakan InFocus sehingga anak-anak merasa tertarik untuk bisa belajar di kelas dan menerapkannya mulai dari sekarang, Bu. Mulai dari waktu dekat ini akan saya terapkan. Baik, berarti masalah menggunakan sumber media pembelajaran sudah dapat diatasi ya. Apa ada referensi lain yang Ibu lakukan untuk membuat media pembelajaran? Iya, Bu, saya sebenarnya berencana untuk membuat media pembelajaran dengan menggunakan media aplikasi Canva untuk membuat media pembelajaran seperti PowerPoint atau media-media pembelajaran video-video dalam bentuk lainnya sehingga anak-anak merasa tertarik untuk belajar, Bu. Ya, Bu, semangat agar siswa lebih bersemangat belajar dengan PPT yang akan Ibu rencanakan. Senang sekali bisa mengobrol dengan Ibu. Saya juga sangat merasa senang, Bu, sudah bisa ngobrol, tukar pikiran dengan Ibu sehingga masalah yang saya hadapi saat ini menemukan jalan keluarnya, dan saya juga merasa ringan dan senang juga sudah mendapatkan apa yang menjadi tujuan saya dalam kegiatan ngobrol bersama dengan Ibu hari ini. Sama Ibu, kita saling belajar dan saling menyemangati. Baik, Bu, terima kasih sekali lagi, Bu, ya. Saya permisi, Bu. Bu Widya, hari ini kita telah melaksanakan coaching ya dari kegiatan coaching yang kita lakukan tadi, yang Ibu Widya dan Ibu Mira lakukan tadi. Bagaimana perasaan Ibu Widya setelah menjadi kuci tadi? Apa perasaan Ibu Widya? Baik, Bu, saya berperan sebagai kuci di sini memang sedikit lega ya, Bu, ya. Saya juga merasa teringankan beban saya, permasalahan saya sudah menemukan jalan keluarnya. Saya juga merasa lebih nyaman, sudah dibantu oleh Ibu Coach ya, Bu Mira sudah membantu saya untuk bisa menemukan solusi saya sendiri untuk dapat melakukan dan menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Baik. Nah, untuk Bu Mira, apakah Bu Mira ada kendala atau hambatan dalam kegiatan coaching hari ini sebagai coach? Saya sebagai coach, kendalanya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Dan itu saya akan mengambil referensi lain dalam pertanyaan-pertanyaan. Memperbanyak referensi ya. Oke, baiklah. Kegiatan coaching hari ini saya rasa cukup baik ya. Untuk selanjutnya mungkin harus ditingkatkan lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Mira.
saya akan menjadi coach dan saya akan menjadi coaching. Ya. Nah, permasalahannya apa, Bu? Permasalahan kasusnya adalah ada seorang guru, yaitu saya, yang tidak akan, maksudnya itu yang tidak mau melakukan pengembangan diri meskipun sudah dituntut oleh pekerjaan dan karir. Ya. Juga Ya. bisa dimulai ya Bu ya. Baik. Assalamualaikum Bu Wid, apakah Bu Wid memanggil saya? Oh iya Bu Cece, silakan masuk Bu. Silakan duduk Bu Cece. Kebetulan sekali kemari dulu sebentar Ibu. Ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Apa gerangan Bu Wid? Sepertinya sangat penting. Iya Bu, saya ingin membicarakan sedikit hal penting yang berkenaan dengan Ibu Cece. Apakah Ibu ada waktu? Ya Bu, tentu ada. Saya akan bersama Ibu untuk kita bertukar pikiran. Kalau begitu, baiklah kita ngobrol santai di sini saja ya Bu ya. Jadi begini Bu, beberapa minggu ini saya mengamati bahwa ada sesuatu tentang Bu Cece. Saya juga mendapatkan informasi dari rekan sejawat yang lain dan saya juga mengamati sendiri bagaimana akhir-akhir ini kegiatan Bu Cece di sekolah. Apa itu Bu Wid? Kalau memang itu ada hubungannya dengan saya dengan senang hati kita akan ngobrol dengan seperti ini. Berharap saya dapat menemukan solusinya. Iya, jangan khawatir ya Bu ya. Kita di sini adalah rekan sejawat sekaligus keluarga. Jadi saya sudah selayaknya dan kita sudah selayaknya harus saling mengingatkan jika ada sesuatu yang kurang baik terhadap diri kita satu sama lainnya. Sebenarnya saya agak malu untuk bercerita Bu. Namun saya ingin menyelesaikan masalah saya jika itu sangat penting untuk saya ke depannya, apalagi untuk karir saya, sehingga saya bisa tenang. Baiklah Bu, kita akan membahasnya bersama-sama sekarang. Jadi begini Bu, sesuai pengamatan saya beberapa minggu ini, Bu Cece sepertinya kurang tertarik atau kalau saya bilang agak malas sekali untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Padahal di grup sekolah kita sudah menginformasikan bahwa ada kegiatan untuk pengembangan diri guru. Jadi kalau boleh tahu, kira-kira kenapa Ibu seperti itu? Tidak apa-apa Bu, saya cuma belum mau saja. Jadi saya perhatikan, bukankah teman-teman Ibu yang lain sudah aktif dalam kegiatan, mengikuti kegiatan kesana kemari, ada pelatihan media pembelajaran, pelatihan keterampilan mengajar, bahkan sekarang ini Bu ada program guru penggerak. Mereka sangat antusias untuk bisa mengikuti itu. Tapi yang saya lihat, sepertinya Bu Cece saja yang kurang antusias. Santai sekali sepertinya di sekolah. Sepertinya Ibu sudah merasa nyaman dengan kondisi Ibu yang sekarang ini. Bukankah begitu Ibu? Begini Bu ya, bukannya saya malas, tetapi saya banyak sekali pekerjaan di rumah saya. Jadi begini Bu ya, kalau soal pekerjaan rumah itu saya rasa semua orang juga punya pekerjaan yang sama dengan Ibu. Namun sepertinya jangan dijadikan alasan untuk tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan dengan lebih baik. Jadi rasanya apa yang menjadi alasan Ibu selanjutnya selain itu? Begini Ibu, saya itu malas ikut pelatihan online. Begitu karena saya tidak bisa dan tidak juga ahli di dalamnya. Sebentar-sebentar lain lagi materinya, besok lain lagi. Saya itu mau fokus di satu hal saja Ibu. Oh, jadi begini ya Bu ya. Permasalahan Ibu bahwa Ibu merasa malas itu karena memang Ibu sungkan untuk bisa melakukan hal-hal secara berbarengan gitu ya Bu ya. Ibu
tidak bisa fokus dengan hal-hal yang dilaksanakan kalau banyak pekerjaan. Iya Bu. Nggak bisa fokus sama satu pekerjaan maksudnya. Iya Bu. Oke, baiklah kalau begitu Bu. Sekarang menurut Ibu Cece, hal apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Saya belum tahu Bu, karena memang saya itu bukan orang yang pemikir. Sekarang ini Bu ya, perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat. Setiap detiknya berkembang terus. Kalau kita diam, kita akan ketinggalan jauh dengan orang lain. Jadi kira-kira Ibu mengerti tidak maksud saya? Iya Bu, saya paham. Jadi jika kita mengikuti perkembangan, meskipun kita tidak ahli, sebenarnya kita akan bisa melaksanakan itu. Karena kita merasa karena belum dijalani saja Bu. Jadi apa kira-kira yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Baik Bu, mungkin saya memang harus berubah. Saya akan berusaha mengupgrade diri saya, mengembangkan ilmu atau keterampilan yang saya miliki, sehingga saya dapat memberikan imbasnya yang baik untuk sekolah dan lingkungan saya. Oke, nah bagus sekali Bu kalau seperti itu. Saya yakin Bu Cece pasti lebih baik dan lebih berkembang ke depannya, karena Bu Cece punya potensi untuk itu. Iya Bu, terima kasih. Alhamdulillah kalau seperti itu saya juga merasa senang Ibu sudah terbuka pikirannya. Lalu menurut Ibu, komitmen apa yang dapat Ibu Cece lakukan untuk bisa menjalankan apa yang sudah menjadi rencana Ibu selanjutnya? Insya Allah mulai sekarang saya tidak akan santai lagi dan akan mengikuti perkembangan yang ada. Saya akan mengatur waktu agar bisa mengikuti banyak hal. Saya akan lebih aktif, mencari pelatihan yang saya senangi, akan belajar otodidak melalui YouTube dan sarana lain terhadap hal yang ingin saya dalami. Oke. Saya senang sekali Bu mendengarnya, karena memang pikiran Ibu sudah sangat jauh terbuka dari sebelum kita ngobrol tadi ya Bu Cece ya. Jadi sekarang ini menurut Ibu, siapa saja yang akan membantu Ibu untuk menjalankan komitmen Ibu itu? Saya akan meminta Iwi dan rekan-rekan lain agar tidak segan mengajak dan mengingatkan saya untuk mengikuti pelatihan dan program yang berkaitan dengan perkembangan profesi guru. Alhamdulillah kalau seperti itu Bu. Insya Allah kami atau saya selaku rekan sejawat Ibu dapat memberikan informasi dan memberikan semangat. Pelaksanaan dengan baik, alur petanya telah diterapkan, misalnya sudah saya amati. Saya ingin bertanya kepada Ibu Cece, apa perasaan Ibu setelah diadopsi Ibu Lydia? Perasaan saya sangat senang sekali karena permasalahan yang saya alami telah menemukan solusinya. Jadi seperti itu. Dan Ibu ini kaum tua ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Kalau dengan Ibu Lydia, kendala apa sih Bu yang Ibu rasakan misalnya coaching Ibu Cece? Iya, baiklah. Mungkin sebagai coach, saya merasa kurangnya perbendaharaan pertanyaan yang berbobot, sehingga mungkin ketika saya memberikan pertanyaan Bu Cece, karena pertanyaan saya kurang berbobot, jadi respon Bu Cece hanya biasa saja dan kurang banyak merespon. Jadi mungkin saya harus banyak perbendaharaan pertanyaan yang berbobot untuk diberikan kepada coach. Mencari coach lagi. Iya. Terima kasih atas kegiatan ini yang telah dilakukan